Oke guys, welcome back to my channel Mas dan kali ini kita bakal masuk ke konten bubble yaitu bahas bola lagi. Dan sebelum itu kita intro dulu guys. Oke guys, jadi untuk konten bubble atau bahas bola kali ini kita masih lanjut membahas timnas Indonesia ya. Jadi di sini timnas Indonesia sudah dipastikan untuk tembus ke semifinal dan di semifinal nanti Indonesia sudah pasti akan bertemu dengan Vietnam dengan hasil laga kemarin, dan Singapura itu sudah tersingkir dan Malaysia nanti akan berhadapan dengan Thailand. Dan di sini kita lihat bahwasanya Vietnam di AFF tahun ini menurut kita lumayan ngotot ya, permainannya juga lumayan keras juga. Terbukti pada saat berlaga dengan Malaysia ada banyak sekali yang mereka lakukan pelanggaran, dan juga pemain nomor 5 yaitu siapa ya pemainnya? Van Hau ya, Duan Van Hau. Nah, yang menariknya ini Duan Van Hau ini adalah seorang pemain timnas Vietnam yang dulu sempat mencederai Evan Dimas di kaki, dan ini terjadi pada tahun 2019 dan kembali lagi di AFF tahun ini. Dia juga sempat melakukan pelanggaran yang menurut gua itu harusnya mendapatkan sebuah pelanggaran yang keras, tapi entah kenapa saat itu wasit yang mengawasi laga antara Vietnam dan Malaysia ini tidak memberikan pelanggaran gitu dan meloloskan itu begitu saja begitu. Itu yang sangat disayangkan. Jadi buat timnas Indonesia ini akan menjadi evaluasi dan juga bahan untuk analisa kepada pemain Duan Van Hau ini untuk bisa diawasi gerak-geriknya agar tidak mencederai timnas Indonesia, agar saat timnas Indonesia bisa berhasil mengalahkan Vietnam, mereka bisa lolos dengan tanpa ada pemain yang cedera, dan itu yang kita akan harapkan karena di final nanti mereka akan berhadapan ya mungkin saja entah Malaysia atau Thailand, dan gue berharap timnas Indonesia bisa lolos ke final dengan keadaan dan juga komposisi tim yang masih baik dan masih fit dan tidak ada yang cedera. Dan Nadio untuk cederanya, gue sempat nonton video di Instagram, cederanya nggak terlalu keras, lumayan keras, tapi katanya nggak terlalu parah sih meskipun ada rasa sakit katanya. Tapi kemudian pada saat semifinal nanti katanya mungkin bisa sembuh dan bisa menjadi starter kembali, dan gue berharap itu semoga bisa terjadi. Dan untuk timnas Indonesia kita akan bahas, dan kita juga akan bahas analisa dan juga evaluasi pada hasil waktu itu lawan Filipina ya. Ya sebelumnya juga gue sudah bahas sih sebenarnya, tapi ini gue bahas lebih ke detail aja sih biar kita sama-sama guys. Jadi kita sama-sama teman-teman untuk bahas pemain-pemain kita yang menurut kita pantas dan juga cocok pada saat melawan Vietnam nanti, karena ini semifinal guys. Kita harus menatap semifinal karena Indonesia nih selama Indonesia berkiprah di AFF ini belum pernah juara guys. Jadi gue berharap tahun ini bisa juara karena dari komposisi tim dari sejak zamannya Bambang Pamungkas, kemudian Boa Salosa itu udah paling bagus. Setelah itu menurut gua komposisinya sudah acak-acakan, gak bagus dan kurang kurang apa ya, kurang wah gitu. Dan di squad tahun kemarin itu mereka baru saja ngebentuk dan chemistry-nya mulai oke meskipun kalah di final dengan Thailand pada tahun 2020. Dan di tahun ini komposisinya sudah pas, tapi entah kenapa performa mereka turun dan ego dan juga finishing mereka turun juga. Dan gue berharap di balik itu semua ini adalah tahun ini rezeki timnas Indonesia. Oke, kita akan bahas starter yang mungkin akan pantas dan akan kita prediksi akan berlaga melawan Vietnam pada tanggal 6 hari Jumat nanti. Pertama dari kiper. Mungkin kalau kondisi Nadio sudah fit atau sudah sembuh dari cedera, mungkin Nadio ini bisa kembali menjadi starter ya. Dan tidak perlu Sahrul ataupun Riyandi begitu. Tapi jika Nadio masih ada sedikit rasa sakit ataupun nyeri di bagian yang saat itu terkena benturan, jadi mungkin bisa dijadikan cadangan dulu ya kali ya. Mungkin starter bisa Sahrul. Tapi kalau menurut gua kalau Nadio masih bisa bilang oke, gua akan pakai jadi starter, kita pasang aja Nadio. Kemudian untuk defender. Defender ini kita punya defender lumayan ya. Ada Rizky Ridho, ada Sadil Ramdhani bukan. Ada Pratama Arhan, ada Asnawi dan juga Fahrudin.
kemudian ada Jordi Amat juga. Kalau gua sih sebelah kiri gua akan coba pasangkan Edo. Gua akan ini dari analisa gua ya. Arhan ini memang oke, kemampuan Arhan oke dalam bertahan dan juga membantu serangan lumayan lah. Tapi menurut gua performa Edo di tahun ini nggak bisa diremehkan gitu. Dan menurut gua akan lebih pilih Edo dibandingkan Arhan. Karena kenapa? Mungkin banyak dari kalian yang setuju juga kalau performa Edo tahun ini lebih bagus dibandingkan Arhan, tapi tidak bisa terlihat karena Edo hanya bermain di laga lawan Brunei dan juga Kamboja. Jadi kita tidak bisa melihat sepenuhnya gitu. Dan pada saat melawan Filipina kemarin tuh gue berharap Edo bisa masuk dibandingkan Arhan, tapi belum dikasih kesempatan oleh Sintayong. Tapi gue berharap Edo bisa bermain pada saat melawan Vietnam nanti. Entah itu akan jadi starter ataupun cadangan. Tapi kalau gue jadi coach Sintayong, gue akan pasang Edo dan gue bakal berani. Karena menurut gue tahun ini Edo lagi beruntung banget, performanya lagi oke, sedangkan Arhan menurun karena mungkin itu pengaruh tidak berlaga selama di Liga Jepang, karena seperti yang kita tahu kualitas Liga Jepang itu benar-benar tinggi. Jadi untuk Arhan menembusnya itu benar-benar susah dan itu masih belum bisa ditembus oleh Arhan Pratama. Kemudian ya mungkin di sebelahnya ada Jordi Amat, gue akan pasang Jordi Amat juga. Kemudian untuk sebelah kanan di tengah gue bakal pasang Farudin. Ya Farudin gue tetap bakal pasang meskipun banyak yang bilang Farudin kurang permainannya kurang oke, untuk defender hula-hula sana sini dan finishing belum bagus. Tapi menurut gue Farudin patut diberikan kepercayaan karena mental dan juga keberaniannya, dan dengan menjadi kapten juga itu sangat berpengaruh di timnas Indonesia. Jadi gue tetap bakal pasang Farudin. Kemudian gue juga akan pasang Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam ini dia bisa membantu serangan juga, build up-nya oke sepanjang laga AFF ini yang gua nonton. Asnawi ini banyak sekali bergerak, nggak ada capeknya orang ini. Gua positif banget kalau lihat Asnawi dan gua good job banget dan gua suka banget sama Asnawi, meskipun banyak yang bilang Asnawi sering blunder lah atau apalah. Pada saat gol Thailand juga banyak yang bilang Asnawi melakukan kesalahan dengan umpan passing yang ragu-ragu dan juga kurang kencang gitu. Tapi menurut gua permainan timnas Indonesia build up-nya juga itu ada pengaruh dari Asnawi. Dia juga ikut mengambil andil gitu di setiap serangan. Saat gol Marcelino di Filipina itu juga operan dari Asnawi loh di sektor kanan. Intinya Asnawi ini membantu serangan di sektor kanan dan itu menurut gua itu cukup penting. Jadi gua akan tetap pasang Asnawi. Kemudian untuk lini tengah, seperti yang kita tahu Kambuaya kemarin itu gagal untuk menembus lini pertahanan Filipina. Bukan gagal sih, itu ego banget. Di sini pemain Indonesia ini entah kenapa di AFF tahun ini seperti gua merasa mereka ini kayak bermain dengan beban dan juga bermain dengan ingin mengejar ini nih nama mereka agar bisa mencatatkan skor gitu. Padahal sebagai tim yang pemain yang profesional, jika mereka bermain di klub, maka mereka gak akan penting apakah itu sebuah gol pribadi. Intinya siapapun itu cetak gol, itulah gol yang untuk klubmu. Begitu juga dengan timnas. Saat mereka bermain di timnas itu tidak ada klub 1, tidak ada klub 2, tidak ada si A, tidak ada si B. Siapapun yang cetak gol itu akan ditunjukkan untuk atau diberikan untuk timnas kita dan kita akan meraih kemenangan bersama-sama. Tapi sayang banget chemistry dan juga kepercayaan sesama pemain timnas belum terbentuk, dan di sini banyak sekali pemain yang performanya atau kemampuannya masih belum stabil. Berbeda dengan tahun lalu ya. Meskipun tahun lalu komposisinya nggak pas dan nggak seimbang dan baru ditemukan oleh Coach T, tapi itu mampu dan memberikan permainan yang cantik begitu. Berbeda dengan tahun ini, permainannya nggak cantik meskipun menang ya, tapi permainan mereka nggak cantik begitu. Oke, kita lanjut lagi di bagian tengah ya. Untuk bagian tengah ini gue nggak akan pasang Kambuaya. Menurut gue performanya tahun ini lagi menurun, jadi gue nggak akan pasang. Dan kalau mungkin dikasih kesempatan oleh Coach Sintayong, mungkin dia akan menjadikan cadangan aja masuk di babak kedua. Di sini mungkin nanti yang akan dipasang adalah Marcelino. Seperti kita tahu Marcelino adalah seorang bocah atau seorang remaja yang berusia 18 tahun dan di sini dia baru saja menginjak dewasa, tapi mentalnya menurut gua oke, dan sepanjang berlaga di AFF ini menurut gua pemain yang memiliki performa dan kemampuan yang stabil
dan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berani mendribble dan berani mengambil keputusan untuk shooting pada saat tidak ada rekan, pada saat ditekan juga dengan pemain lawan, itu adalah Marcelino. Marcelino ini adalah masa depan atau aset timnas Indonesia, guys. Jadi Marcelino ini adalah pemain junior di timnas tapi memiliki mental yang menurut gua mungkin agak lebih dari pemain-pemain seniornya ya di AFF tahun ini, dan gua kagum banget sama Marcelino, dia gila sih. Oke, kita pasang Marcelino. Kemudian di tengah ada Mark Locke. Ya, Mark Locke ini menurut gue juga pemain yang stabil di IAAF tahun ini. Dia juga memiliki daya semangat juang yang tinggi meskipun dia tidak ada darah Indonesia sama sekali, berbeda dengan pemain-pemain yang lain. Mereka ego padahal mereka memiliki darah Indonesia. Di sini Mark Locke sama sekali nggak ada darah Indonesia. Di sini dia memiliki daya juang dan semangat yang tinggi. Di sini Mark Locke memberikan segalanya untuk Indonesia dengan kemampuan crossingnya, analisa scanning pemain dan juga lawan di lapangan, dan memberikan peluang banyak sekali kepada timnas Indonesia. Menurut gua Mark Locke di tengah ini memang benar-benar cocok. Mark Cross. Kemudian di sebelah kanan, di tengah sebelah kanan ini kalau formasi 4-3-3 ya, coach, di dalam menyerang ya. Sebelah kanan gue bakal pasang Rahmat Irianto. Iya, Rahmat Irianto, gue bakal pasang Rahmat Irianto. Karena menurut gue Rahmat Irianto ini juga salah satu pemain yang stabil, guys. Meskipun jarang dibincangkan, jarang diperbincangkan di media, tapi menurut gue Rahmat Irianto ini memang pemain yang menurut gue performanya lagi stabil dan gak turun dan gak jelek-jelek amat, tapi malah lumayan bagus. Dia membantu pertahanan juga, dia banyak sekali juga recover. Jadi gue bakal pasang Rahmat Irianto. Dia juga kreatif. Dan untuk penyerang, striker ini gue bakal pasang, ya striker Indonesia ini, pemain depan Indonesia ini ada lumayan lah, ada Witan, ada Egy, ada Sadil, kemudian ada Spaso, Ramadan Sananta, dan Yakob Sayor. Ini sebenarnya adalah seorang penyerang winger kanan, tetapi posisinya waktu itu sering diubah oleh Coach Sintayong, kadang di tengah, kadang juga wing back di sebelah kanan juga menggantikan Asnawi. Tapi di sini gue bakal pasang, menurut gue Yakob lebih cocok sebagai penyerang di wing kanan. Kemudian untuk wing kiri gue nggak bakal pasang Witan ataupun Egy ataupun Sadil. Mungkin gue bakal lebih pasang ini kali ya, Dendi Sulistawan kayak. Dendi ini memiliki kemampuan ini ya guys ya. Mobilitasnya oke. Meskipun kadang sering bingung, tapi pada saat dia mendapatkan bola, dia itu cepat juga dalam oper gitu. Dan pada saat nggak ada yang bantu dia juga cepat mengambil keputusan untuk syuting bola itu ke arah gawang, meskipun mungkin meleset, tapi itu adalah keputusan yang bagus daripada kehilangan bola dan lawan bisa melakukan counter attack begitu. Jadi gue bakal pasang Dendi Sulistawan. Kemudian untuk striker yang akan maju di tengah depan ini, gue bakal pasang Spaso. Karena Spaso ini menurut gue performanya nggak bagus, bukan nggak bagus sih, maksudnya nggak jelek-jelek amat gitu di umur 35, dan dia sini barusan belum mendapatkan banyak kesempatan di setiap laga. Mungkin pada saat lawan Kamboja sama Brunei aja dia bisa bermain, dan sisanya dia belum bermain. Pada saat melawan Filipina kemarin main, ada peluang tapi sayang nggak dioper oleh Kamboja, padahal itu bisa menjadi gol, sayang banget. Jadi gue bakal pasang Spaso dan super sub-nya ya Ramadan Sananta. Jadi untuk Sadil, Egy dan Witan, kalau gue jadi coach Sintayong, gue nggak akan bakal pasang mereka, karena kita tahu bahwasanya performa Witan dan Egy di laga tahun ini itu menurun banget, sumpah menurun banget. Padahal Witan sebelumnya di klub lumayan oke loh, tapi nggak tahu kenapa di AFF tahun ini menurun banget, dan itu bukan kesalahan seorang pelatih. Kalau kalian bilang itu kesalahan coach Sintayong, kalian salah besar. Karena kita tahu bahwasanya di sini Indonesia banyak sekali mendapatkan peluang. Mungkin lawan Kamboja ada 3 peluang emas, dan lawan Thailand itu situ mungkin ada 2 peluang, dan lawan Brunei itu mungkin ada banyak peluang, dan lawan Filipina kemarin tuh ada 2 atau 4 peluang lah. Tapi nggak bisa dieksekusi dan nggak bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin oleh pemain-pemain kita. Jadi itu bukan salah pelatih, tapi itu salah pemain kita. Dan itu adalah starter atau line up yang bakal gua pasang, dan ini ada prediksi gua. Kalau kalian memiliki prediksi sendiri atau kalian menebak-nebak
siapa yang akan bakal pasang starter, kalian bisa komen di bawah. Dan ya, kalian bisa juga ikuti sosial media aku di TikTok, di Instagram, dan juga jangan lupa subscribe guys. Dan gue berharap timnas bisa melawan Vietnam besok, karena seperti yang kita tahu Vietnam setiap bermain itu kadang-kadang suka licik ya. Ya namanya sepak bola, mereka akan melakukan segala hal kemungkinan untuk menang begitu. Apalagi Vietnam ini pelatihnya memiliki harga diri yang tinggi begitu. Begitu juga dengan Coach Sintayong juga memiliki harga diri. Tapi seperti yang gue lihat pelatih Vietnam ini memiliki harga diri yang tinggi, dan dia juga sempat mengatakan bahwasanya timnas Indonesia akan menjadi lawan yang menurutnya menyebalkan juga, merepotkan lah. Dan juga dia juga mengatakan bahwasanya timnas Indonesia ini adalah timnas yang oke, performanya lagi oke, dan kita tahu bahwasanya pujian itu adalah racun bagi orang yang akan berlaga. Jadi kita jangan terbuai oleh pujian, dan ini adalah derby besok hari Jumat, itu adalah derby antara pelatih Korea Selatan ya, Park Hang-seo dengan itu ya, Coach Sintayong. Dan seperti yang kita tahu, Park Hang-seo ini memiliki kepercayaan yang tinggi bahwasanya dia bisa melumat timnas Garuda, karena selama dia kepelatihannya di Vietnam dia belum pernah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Dan di sini Coach Sintayong harus melakukan perubahan agar timnas Indonesia kita bisa menang. Dari bekal-bekal yang sudah mereka dan juga evaluasi yang sudah mereka buat pada saat melawan laga, pada saat sudah berlaga dengan tim-tim negara yang lain seperti Kamboja dan juga yang lainnya. Dan gue berharap timnas Indonesia besok hari Jumat bisa menang, dan ya kita hanya bisa menonton dan mendukung. Dan buat kalian sekali lagi jangan menghujat mereka, karena kalau mereka bermain dengan beban otomatis seperti yang gue tahu performa mereka akan menurun. Jadi jangan hujat dan jangan teror mereka ya guys ya. Kita harus support timnas kita agar timnas kita bisa menang. See you in the next video. Bye bye.